Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Saya lagi debat nih, mau berikan hari ini pesan dari Wakom atau kita bawa renungan hari ini mengenai Santa Magdalena. Mungkin hari ini punya juga bagus untuk kita pelajari bersama. Mungkin besok ya saya bawakan pesan dari misi kita di Wakom, oke? Ya, saya kira hari ini kita bawa yang apa yang saya sudah siapkan, yaitu ini. Hari ini adalah bacaan dari Maria Magdalena, pesta perayaan Santa Maria Magdalena ya, Rabu 22 Juli, mengenai teladan kasih dan keinginan kudus. Pada hari pertama, minggu itu, Maria Magdalena datang ke kubur pada pagi-pagi sekali, ketika masih gelap, dan melihat batu penutup kubur telah disingkirkan. Maka ia berlari dan pergi kepada Simon Petrus dan kepada murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kubur, dan kami tidak tahu di mana mereka menaruh dia." Bacaan dari Yohanes bab 20 ayat 1-2. Ketika Yesus pertama kali bertemu Maria Magdalena, ia adalah seorang wanita yang dirasuki oleh 7 setan. Banyak bapak gereja menafsirkan angka ini sebagai simbol dominasi total oleh roh jahat. Meskipun tradisi kemudian mengidentifikasi Maria Magdalena dengan pelacur yang bertobat atau wanita yang tertangkap berzina, Injil sendiri tidak secara eksplisit membuat identifikasi tersebut. Yang pasti adalah bahwa ia telah sangat menderita karena dirasuki setan. Bisa dibaca dari Lukas bab 8 ayat 2. Jatuh ke dalam perbudakan rohani seperti itu menunjukkan kehidupan yang ditandai dengan dosa yang serius. Namun, kerasukan setan tidak selalu merupakan akibat langsung dari dosa berat. Terkadang, Tuhan mungkin mengizinkan penderitaan seperti itu karena alasan yang hanya diketahui oleh rencana ilahinya, sehingga kebaikan yang lebih besar dapat muncul darinya. Apapun penyebab penderitaan Maria Magdalena sebelumnya, jelas bahwa Tuhan dalam belas kasih-Nya yang tak terbatas mengubahnya menjadi teladan yang bersinar dari kasih dan keinginan suci. Dari penyembuhannya yang mendalam, mengalir pengabdian yang luar biasa kepada Kristus. Injil hari ini dengan indah menggambarkan emosi, keinginan, kesedihan, dan kasih yang mengalir dari hati Maria. Ia adalah salah satu dari sedikit murid setia yang tetap bersama Yesus selama sengsara dan kematiannya. Ia berdiri di dekat salib bersama Ibu Yesus, Rasul Yohanes, dan beberapa wanita suci lainnya. Kekuatan dan pengabdiannya yang besar adalah berasal dari rasa syukur yang tulus kepada Yesus
karena telah membebaskannya dari penderitaan setan, kebebasan yang dialaminya melalui Dia, Tuhan, membangkitkan iman yang teguh dalam dirinya, mengenali Tuhan sebagai Mesias dan Putra Allah. Pada Minggu Paskah pagi, bahkan sebelum matahari terbit, Maria Magdalena pergi ke makam untuk mengurapi tubuh Yesus, karena Yesus telah wafat sesaat sebelum Sabat dimulai. Dari matahari terbenam pada hari Jumat hingga matahari terbenam pada hari Sabtu, Maria dan para wanita lainnya tidak dapat mengurapi tubuhnya yang kudus dengan layak. Kita dapat membayangkan bahwa sejak saat Sabat dimulai, hatinya tertuju pada satu keinginan untuk kembali ke makam dan melakukan tindakan kasih terakhir itu. Pengabdiannya tidak bisa menunggu. Kasih mendorongnya untuk bertindak segera setelah diizinkan, dan dengan demikian ia menjadi orang pertama yang melihat makam yang kosong. Dan segera setelah itu, Tuhan yang telah bangkit. Kita juga melihat kasih dan keinginan suci Maria dalam tekadnya untuk tetap berada di makam yang kosong. Setelah melihat batu itu terguling, ia berlari untuk memberitahu para rasul dan kemudian kembali bersama Petrus dan Yohanes. Tetapi setelah mereka pergi, Maria tetap tinggal. Ia tinggal menangis, mengasihi, dan merindukan. Ia begitu diliputi kerinduan akan Tuhannya, sehingga ketika ia melihat dua malaikat duduk di dalam kubur, ia tidak terkejut atau terkesan. Bahkan ketika mereka berbicara kepadanya, "Perempuan, mengapa engkau menangis?" Satu-satunya pikirannya adalah Yesus. "Mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka membaringkannya." Bahkan ketika Yesus menampakkan diri, identitasnya tersembunyi dari matanya. Ia masih hanya mencari tubuhnya, namun suaranya lembut, akrab, tidak salah lagi, yang menembus tabir dan membuka mata imannya. "Maria," ia menjawab dengan seruan pengakuan yang indah dan pribadi itu, "Rabuni." Mari kita renungkan hari ini tentang jiwa Santa Maria Magdalena yang telah berubah. Ia beralih dari penderitaan yang mengerikan ke hati yang meluap dengan kasih suci dan kerinduan akan Tuhan kita. Ia adalah teladan bagi kita masing-masing. Kita harus membiarkan diri kita dipenuhi dengan rasa syukur yang sama atas rahmat dan pendamaiannya, memupuk pengabdian yang teguh yang sama, dan membara dengan kerinduan yang sama untuk menemukan Dia, yaitu Tuhan kita. Ketika hati kita mencerminkan hati Maria, kita pun akan mendengar Tuhan memanggil nama kita. Bersyukurlah, inginkan Dia, dengarkan Dia, dan seperti Maria, kita juga semua akan mendapati bahwa Tuhan sudah berdiri di hadapan kita, dan Dia juga akan memanggil nama kita masing-masing. Renungan untuk Maria Magdalena ini sangat indah sekali. Kita bisa renungkan kembali sepanjang hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Rabuni, bersama Santa Maria Magdalena, aku mengucap syukur kepadamu dengan sepenuh hatiku
atas kebebasan yang telah Engkau berikan kepadaku dengan penuh belas kasih. Engkau telah mengampuni dosa-dosaku, memulihkan rahmatku, dan melindungiku dari jerat musuh. Bersama Maria, aku berdoa agar nafsu dan setiap gerakan jiwaku terhanyut dalam kasih kepadamu, mendorongku untuk mencarimu dengan segenap keberadaanku. Sebutlah namaku ya Tuhan, panggillah aku dengan penuh kasih, dan bukalah mataku agar aku selalu melihatmu di hadapanku. Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.